Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, senang kita bisa berkumpul bersama kembali di tempat ini untuk beribadah bersama. Nah, ada beberapa pengumuman. Ayo kita sama-sama tetap menjalankan doa puasa kita. Yang belum join, ayo cepat buru-buru join. Karena lewat doa puasa ini kita mau sama-sama untuk membangkitkan iman kita tetap dekat dan dekat sama Tuhan. Nah, jadi yang akan berpengaruh untuk persiapan kita masuk nanti konser bulan Februari gitu. Akan dimulai bulan Februari. Terus ada buku-buku rohani. Terima kasih yang sudah menyumbang. Buku-buku rohani bisa diambil gratis di belakang sana. Di belakangnya Babeyong sama Cilina itu ada meja. Nah, bisa diambil di sana. Dikoordinasi oleh abang saya yang ganteng, Om Riyandi. Ya, nanti bisa menghubungi abang saya yang ganteng ini untuk buku-bukunya. Ya, ayo kita sama-sama semangat datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah, memuji dalam Tuhan. Oke, sebelumnya kita doa dulu. Ayo. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Suatu anugerah yang besar Tuhan. Bukan karena pergala kami, tapi hanya karena kemurahan-Mu saja Tuhan kami boleh ada Tuhan. Dan Tuhan, sebentar kami mau mulai ibadah kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang lead Tuhan, Roh Kudus Engkau pimpin kami dari awal pertengahan hingga akhir. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Kau buka hati kami agar kami sungguh-sungguh datang menyembah memuji-Mu dengan sepenuh hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan nantinya kami mengucap syukur. Amin.
Ya, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Lambai tangan dong buat kanan kirinya, bilang luar biasa hari ini ya saya melihat kalian di sini.
Mari kita sama-sama menaikkan lagu ini dan kita mau menyatakan bahwa kita mau Tuhan selalu ada di dekat kita dan kita mau Dia yang menjadi sumber dari segala sesuatu dalam hidup kita. Sekali lagi kita akan memasuki, kita akan mendengar firman Tuhan yang ditaburkan. Mari kita siapkan juga hati kita jadi pribadi-pribadi yang lemah lembut untuk menerima firman. Sama-sama kita naikkan lagu ini.
hari ini juga kami mau bersama-sama Tuhan, mau bersyafaat ya Bapa, bersama-sama menyatukan hati kami ya Bapa, memasuki tahun yang baru Tuhan. Kami percaya Engkau mempercayakan banyak hal yang baru di dalam hidup kami Tuhan. Dan kami berdoa ya Bapa untuk tahun yang baru Tuhan. Mungkin dunia berkata Tuhan sesuatu yang menakutkan, tapi kami mau berkata kami tidak akan pernah takut karena Allah bersama dengan kami. Pada siapakah kami akan menjadi takut? Kami tidak akan takut Tuhan, karena kami mempunyai Allah yang luar biasa Tuhan. Kami mendeklarasikan iman kami memasuki tahun yang baru ya Bapak. Jadikan kami pribadi-pribadi yang tidak takut, tapi melainkan Tuhan jadi pribadi-pribadi yang semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Bapak khusus Tuhan untuk bangsa ini Tuhan memasuki tahun 2023 Tuhan. Kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa ini Tuhan. Kami berdoa untuk perekonomian bangsa ini Tuhan. Kami membawa pemimpin tertinggi bangsa ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, hikmat, understanding Tuhan. Bahkan Tuhan, jalan-jalan yang tidak pernah mereka pikirkan Kau sediakan buat mereka ya Bapak. Kami percaya Tuhan, unity juga ada Tuhan atas pemerintahan yang ada Tuhan. Tuhan kami berdoa ya Bapak, setiap keputusan yang diambil, bukan dalam masalah perekonomian Tuhan, masalah pendidikan Tuhan, masalah keamanan Tuhan, kami mempercayakan ini dalam tangan-Mu. Kami percaya malaikat-malaikat Allah akan berjaga-jaga atas bangsa ini, karena banyak orang benar Tuhan, dipilih Tuhan atas bangsa ini juga ya Bapak. Kami berdoa Tuhan, biar apa yang tidak baik, tidak benar, tidak manis itu Tuhan, kami tolak semua di dalam nama Yesus ya Bapak. Kan Tuhan COVID Tuhan yang selalu beradaptasi Tuhan, selalu Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus. Engkau Allah yang menjaga bangsa ini Tuhan, ditutup bungkus, dijauhkan daripada virus yang mematikan Tuhan. Terima kasih, kami juga memberkati Indonesia yang akan memasuki pemilu tahun depan Tuhan. Kami berdoa untuk kesejahteraan, untuk keamanan. Kami percaya bangsa Indonesia Tuhan akan dipilihkan pemimpin yang takut akan Engkau, pemimpin yang cinta akan Engkau Tuhan. Bahkan kesejahteraan perekonomian kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bahkan anak-anak-Mu Tuhan yang ada di Indonesia, kami percaya Tuhan bersama Engkau mereka melakukan perkara yang besar ya Bapak. Tuhan kami berdoa juga untuk penuaian jiwa-jiwa atas kedua bangsa ini Tuhan. Ajar kami selaku anak-anak-Mu Tuhan untuk berani memberitakan firman-Mu, untuk menjangkau yang hilang Tuhan di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Kami berdoa ya Bapak, ajar kami untuk kuat, untuk menjadi pribadi-pribadi yang menceritakan kebaikan-Mu, menceritakan bahwa Engkau adalah juru selamat satu-satunya ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk para gembala yang ada di tempat ini Tuhan. Kami berdoa untuk Jire Tuhan, kami berdoa untuk Penuai, kami berdoa untuk Nawasnya, kami berdoa untuk Hope Tuhan. Kami berdoa ya Bapak untuk hasil sacrifice Tuhan. Kami berdoa ya Bapak, apa yang Kau taruhkan atas hamba-hamba-Mu Tuhan, atas misi tahun ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kuat dan gagah manusia, tapi Engkau Allah yang kuat, Engkau Allah yang super, selalu Tuhan memberikan visi dan menguatkan anak-anak-Mu ya Bapak. Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang menerima panggilan-panggilan baru tahun ini. Kuatkan hati mereka untuk menjalani apa yang Kau taruh Tuhan. Mungkin mereka Tuhan ditaruhkan untuk perkara-perkara rohani yang kelihatan yang mustahil, tapi kami percaya berjalan bersama Allah tidak ada kemustahilan Tuhan. Kami percaya ya Bapak, urapi hamba-hamba-Mu Tuhan, pakai mereka untuk menjangkau jiwa. Tuhan lidah bibir mulut yang Kau penuhi dengan hikmat Allah Tuhan. Ketika mereka memberitakan firman Tuhan, firman Tuhan itu menjadi hidup di dalam setiap jemaat-jemaat yang ada. Firman Tuhan itu mengubahkan paradigma kami semua ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang luar biasa Tuhan, kami sembah. Kami juga berdoa untuk para pelayan Allah Tuhan, tahun-tahun ini Tuhan kami bawa hidup mereka ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk mereka Tuhan, terima kasih untuk teman-teman yang sesama kami melayani. Kami berdoa ya Bapak, mereka juga Kau pakai luar biasa, bukan di tempat ini saja tapi keluar Tuhan, untuk menjadi pelayan-pelayan Allah yang militan Tuhan. Setiap permasalahan hidup mereka, mungkin hati mereka lagi lesu, letih, lemah, kami berdoa ya Bapak, ada encounter sendiri dengan Engkau Tuhan. Dikuatkan menjadi hamba-hamba Allah yang siap Tuhan untuk tahun ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, lidah bibirnya, pemikirannya Tuhan, ketika memberitakan firman Tuhan ya Bapak. Kami yang mendengarkan Tuhan, memperoleh kekuatan yang baru karena firman-Mu Tuhan, memperoleh Tuhan urapan yang baru karena firman-Mu ya Bapak. Pakai hamba-Mu Tuhan, menjadi alat-Mu yang luar biasa. Thank you Jesus. Kami berdoa dan bersyukur, semua yang siap mendengarkan firman Tuhan berkata amin. Silakan.
Oke, shalom semua, apa kabar? Baik, luar biasa. Saya boleh kita tolong poin aja sih. Ya, minggu ini kita akan kembali mendengar perjalanan visi sepanjang 2023 ini. Kita tahu 2023 adalah the year of second mile, tahun perjalanan kedua. Jadi di mil yang kedua kita diminta Tuhan untuk bersiap-siap nih. Ada perjalanan yang Tuhan mau memerintahkan kita supaya hidup kita itu bisa lebih efektif di dalam mengerjakan kehendak Tuhan. Nah, saya mau review sedikit karena ini penting sekali. Kalau enggak, kebaktian akan jadi kebaktian yang sama, tahun akan jadi tahun yang sama. Saudara merasa bahwa kebaktian itu akan sama saja, bergereja itu sama saja karena kita nyanyi lagu yang sama, sermonnya sama, liturginya semua sama, apanya juga semua sama. Tapi sebenarnya tahun demi tahun itu Tuhan punya kehendak yang beda buat kehidupan kita. Nah, the second mile tahun 2023. Ayat ini harus jadi pedoman kita di sepanjang tahun ini. Matius 5:41, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalan bersama dia sejauh 2 mil. Jadi ada kata memaksa, ada kata perjalanan. Tuhan memerintahkan kita untuk berjalan sejauh 2 mil. Backgroundnya adalah tentara Romawi pada waktu itu punya hak untuk memaksa orang yang ada di dekat dia di dalam tugas kenegaraannya untuk memaksa. Ada orang di mana gitu, dia lagi perlu bawa apa, ya tolong bawain barang aku, jalan sama aku 1 mil. Bebas tugas orang itu. Setelah itu kalau mau ada perjalanan lagi sejauh 1 mil, dia ganti orang di sekitar situ, dipaksa sekitar orang itu, lalu angkutin barangnya, lalu jalan sejauh 1 mil lagi. Jadi ketentuannya adalah 1 mil. Pemaksaan boleh terjadi sejauh 1 mil. Gak suka ya kalau kita digituin ya. Bener ya, kemarin minggu lalu saya cerita, disuruh buang sampah aja 10 langkah dari rumah aja, gak mau kalau kita terpaksa, bener gak? Nah, tapi ini background ceritanya. Pertanyaannya adalah, are we able to do it? Kita sanggup gak? Hati sanggup gak? Tubuh sanggup gak? Jiwa sanggup gak? Roh sanggup gak? Gitu. Karena ini penting banget. Karena Tuhan minta kita untuk berjalan bersama dia sejauh 2 mil. Ada bagian yang dipaksa oleh manusia, ada bagian yang menjadi perintah Tuhan. Tuhan memakai bagian yang dipaksa oleh manusia itu, diteruskan oleh Tuhan, tetapi itu menjadi perintah Tuhan lagi. Nah, nanti kita mau lanjutin. Jadi kita harus pintar di dalam sistem belief kita tahun ini untuk mengubah kata terpaksa menjadi diperintah oleh Tuhan. Terpaksa sih, dipaksa sih, memang ada yang force. Memang ada orang yang memaksa kita untuk mengerjakan itu sih. Tapi di dalam sistem kita mesti menerimanya itu sebagai apa? Diperintah oleh Tuhan, ya. Saya dipaksa kurus, berarti saya diperintah Tuhan untuk kurus. Nah, itu bagian saya. Karena saya mesti kurangin kira-kira sampai 80 itu masih sekitar 18, something kilo. Sampai 80 saudara. 80 pun itu belum ideal. Menurut tinggi berat badan saya harusnya itu sekitar 68. Kurus aja gepeng. Ya tapi nggak apa-apa lah. Dari bukan buat apa-apa, tapi supaya kita bisa lebih sehat, lebih kuat. Jadi saya dipaksa Tuhan untuk happy. Jiwa ini mesti happy saudara. Rohani mesti dipaksa baca Alkitab. Saya diperintah Tuhan untuk baca Alkitab. Jadi kalau ada pemaksaan terjadi, kita mesti ngerubah itu sebagai sesuatu yang diperintah Tuhan. Benar ya? Jadi kalau ada hal yang gak enak itu dipaksakan dalam kehidupan kita udah mesti langsung mikir, wah jangan-jangan ini perintah Tuhan dan aku mau kerjain. Kalau perintah Tuhan, Tuhan itu Tuhan yang maha baik dalam kehidupan kita, masa sih kita gak mau kerjain? Benar ya? Lanjut ya. Dipaksa untuk jadi kuat. Manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Manusia itu ada 3 elemen komponen paling penting dalam hidupnya dia, yaitu apa? Roh, jiwa, dan tubuh. Salah satu mandek itu bahaya sekali. Make sense gak saudara? Tubuh memandek, kamu melayani sekuat apapun juga udah susah karena tubuhmu mandek. Banyak orang memberikan hidupnya di akhir-akhir hidupnya, udah diranjang kesakitan, udah gak bisa ngapa-ngapain, aku kepingin lo melayani misi, aku kepingin lo berjalan cari
jiwa, ya sudah terbatas sama tubuh yang tidak kuat itu. Benar ya? Jiwa juga sama. Badannya sehat, jiwanya nggak bagus, ya nggak bisa melakukan apa-apa karena jiwanya nggak happy. Orang nggak happy itu susah mengerjakan apa-apa. Benar ya? Lanjut ya. Nah, tahun 2023 ini tubuh kita push supaya jadi lebih kuat, jiwa di-push supaya jadi kuat, kerohanian kita push supaya jadi kuat. Nah, kita mesti identifikasi kita itu lemah di mana. Saya, ya kalau saudara lihat bentuk bodi saya begini, pasti lemahnya di tubuh. Karena suruh jalan panjangan dikit, pasti ngap, gitu ya. Ada banyak hal yang saya mesti turunin. Puji Tuhan, hasil labnya itu bagus semua. Kecuali kolesterol di border, itu pun belum nyampe border banget, baru masih kurang dikit. Jadi saya itu cuma perlu nurunin berat badan lah menurut saya, supaya bisa jalan lebih kuat gitu. Darah tinggi nggak punya, kolesterol border, gula cuman ngumpul di muka, manis, mukanya manis gitu ya. Terus apa lagi lah pokoknya apa ya, sedikit fatty liver, itu berbahaya juga. Terus apa lagi sih? Nggak ada, rasanya nggak ada hal yang terlalu gimana gitu, kecuali kolesterol sama berat badan yang sudah 20 tahun, 30 tahun ini kayak begini. Jadi bagian kita yang tubuhnya nggak kenapa-napa, jiwanya mungkin kenapa-napa. Nah itu dicek, jangan-jangan kita jiwanya nggak kenapa-napa, jangan-jangan rohani kita nggak kenapa-napa. Harus kita upayakan supaya tahun ini kita punya tubuh yang lebih sehat, jiwa yang lebih kuat, kerohanian yang lebih kuat. Make sense ya? Kolose 3:23, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau dipaksa oleh manusia, kita mengerjakan itu untuk manusia, kita pasti nggak akan rela. Karena pemaksaannya oleh manusia. Tapi ketika diperintah oleh Tuhan dan kita tahu Tuhan itu nggak pernah jahat dalam kehidupan kita, karena kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu baik buat kehidupan kita, kita akan rela mengerjakannya. Bener nggak? Jadi udah pengalihan bos nih. Ini satu bahan khotbah yang juga saya rindu, kepengen lagi ngobrol soal pengalihan bos. Kita merasa bahwa bos kita manusia gitu, padahal sebenarnya bos kita Tuhan kan. Ini nantilah satu judul khotbah tersendiri. Jadi kita mesti pintar bahwa ini aku mengerjakan ini bukan buat kamu loh, tapi ini untuk Tuhan, karena ini perintah Tuhan buat aku kerjakan di tahun ini ya. Lanjut ya. Yang minggu kemarin ada 2, supaya jalan beriringan, supaya baik. Tuhan bilang kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Perintah Tuhan itu sebenarnya kalau dijalankan dengan sungguh-sungguh itu enak, ringan, karena baik buat kehidupan kita. Yang paling menikmati adalah kita juga. Sampai sini oke ya? Lanjut dulu ya, karena ini kan minggu lalu. Bagaimana cara kita ke sana? Diagnosa nih. Minggu lalu saya tanya beberapa orang, yang mana yang paling mesti diperbaiki dalam hidup kita? Yang tubuh ngacung coba. Gak ada, tubuh gak ada. Semua tubuhnya ideal, bagus semua ya. Gak ada yang berani ngacung karena takut sama dietnya, saudara. Yang jiwanya gak kuat. Satu. Ada lagi yang jiwanya gak kuat. Salah satu contoh jiwa gak kuat itu adalah in certain point, ketika jiwamu sudah di-push sedemikian rupa, kau gak bisa menguasai diri lagi. Itu jiwanya gak kuat artinya. Mesti diperkuat. In certain point, orang-orang masih sanggup, engkau udah gak sanggup, berarti jiwamu lebih rendah daripada orang lain. Make sense? Ya, benar ya? Misalnya kalau ada 10 orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Diludahin ini gak kenapa-napa, diludahin yang kedua gak kenapa-napa, diludahin yang ketiga gak kenapa-napa, yang keempat diludahin kenapa-napa, meledak. Mungkin jiwa yang ini lebih gak kuat dibandingkan yang ini. Make sense gak saudara? Dia omongin hal yang sama kepada orang yang sama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau yang ini gak kenapa-napa, ini gak kenapa-napa, ini gak kenapa-napa, ini kenapa-napa, berarti mungkin yang ini jiwanya kena. Make sense ya? Ada 12 pastor nih. Tadi Bapak bilang 12 pastor, 13 tambah Sakila.
Benar 13 ya. Kalau yang ini nggak kenapa-napa, ini nggak kenapa-napa, ini nggak kenapa-napa, ini nggak kenapa-napa, yang ini kenapa-napa, nah itu mesti diperbaiki tuh di bagian itu. Jiwa ini penting banget. Nah di tahun ini jiwa kita perlu nggak di-upgrade? Kalau perlu, well ini saatnya. Ada sistem yang nanti akan memaksa kita supaya jiwa kita dilatih, supaya jiwa kita lebih kuat. Roh, waduh roh kacau nih. Kalau roh itu core. Roh itu berbahaya sekali karena roh itu yang mengendalikan sebenarnya harusnya. Mengendalikan kehidupan kita itu harusnya roh. Nah, makanya roh kita gimana sih selama ini? Jangan-jangan kalau di check up mungkin jangan-jangan rohnya gak baik kondisinya. Ya, make sense ya, lanjut ya. Nah, di tahun 2023 ini berharap hidup kita lebih baik, pernikahan kita lebih baik, rumah tangga kita lebih baik, pelayanan kita lebih baik, finansial kita lebih baik. Oke, sekarang part 2. Saya kemarin itu pertamanya, sekarang ini saya mau ambil paling bawahnya. Jadi paling terakhirnya, nanti di tengah-tengah itu ada teman-teman pastoral, ada teman-teman yang biasa khotbah, ada teman-teman yang baru juga akan khotbah, itu nanti akan bantu saya untuk bikin itu semua supaya kita bisa berjalan sama-sama. Do it for your generation. Lakukan ini, semua apa yang kita mau lakukan ini, memperbaiki tubuh kita, memperbaiki jiwa kita, memperbaiki roh kita, supaya kita lakukan itu juga untuk generasi selanjutnya. Amin, saudara. Ayo kita lihat dulu. What to do? Kita mesti ngapain aja? Identify. Apa yang perlu diperbaiki? Identify. Jiwa kah, tubuh kah, atau roh kah? Kita identify. Kita perlu yang mana nih yang perlu di work out. Yang kedua, join group please. Tahun ini saya berharap semua pastoral host itu punya grup sendiri yang dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku mau buka grup ini Tuhan, boleh nggak? Tolong Tuhan supaya aku bisa juga sambil memberkati orang lain, melayani orang lain juga, supaya aku juga bisa workout di area situ. Ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Nah, saya baru bikin satu grup namanya Slim Fit sama Healthy. Itu atas usulnya Cini, namanya Cini. Slim, saya bikin grup aku masih kurus, langsung diminta sama Pak Denny. Apa? Dia minta ganti namanya kok, Cilina juga ganti namanya kok. Oke lah, nama doesn't matter lah, yang penting kita kurus rame-rame gitu ya. Yang penting kita sehat rame-rame. Oke, jadi udah ada satu grup itu. Saya berdoa biar ada grup darah tinggi. Kemarin darah tinggi itu 6 orang kalau nggak salah, 5 orang atau 6 orang tuh. Acung, harus ada tuh. Supaya di situ nanti dikasih tahu, disemangati orang supaya nggak darah tinggi dan lain sebagainya gitu ya. Ada lagi grup grup jalan-jalan anak-anak. Mana nih grup jalan-jalan sama anak? Ibu-ibu yang stres jaga anak itu kepingin kumpul, saling menguatkan gitu, jalan bareng-bareng sama anak di pub di mana gitu misalnya. Ya kemarin ada omongan seperti kayak gitu. Saya minta pastoral tolong mulai mikirin grup apa yang mau kalian leading gitu ya. Saya target saya jelas seminggu 0,5 kilo saja, supaya akhir tahun saya dapat reach 80, sekian, 80,9 juga nggak apa-apa, saya sudah happy gitu. Karena masih punya 50 minggu, seminggu 0,5 kilo, nggak terlalu ngoyo, nggak terlalu berat, orang makan saya masih bisa nyicip dikit gitu ya. Masih bisa turun 25 kilo. Menurut saya masih tercapai. Komit di dalamnya, cek nanti resultnya gimana. Oke, itu yang kita mau kerjain. Saudara, sakit itu beberapa macam penyakit itu genetika, bener gak? Menurut saudara darah tinggi itu genetika gak? Genetik ya? Kolesterol genetik gak? Bisa ya? Jantung genetik ya? Saya waktu pas ngecek di dokter saya, kamu sakit jantung gak? Enggak. Tapi kamu jantungan gak? Sakit jantung gak? Kemungkinan. Dia bilang, kamu ngerokok gak? Enggak. Tapi kamu ngerokok gak? Ngerokok. Berapa tahun? Selama saya hidup, selama papi saya hidup, saya selalu tinggal di rumah papi saya kan gitu. Berarti
papi saya meninggal kira-kira umur saya 18 tahun atau 17 tahun gitu, berarti kamu merokok 17 tahun. Dokter saya bilang begitu. Ada yang merokok 17 tahun di sini? Sama kayak saya, maksudnya merokok pasif. Ada? Orang tuanya merokok berapa tahun sih? Saya mah 17 ya, mirip Pak. Berarti Cina Tali ngerokok 17 tahun. Saudara, ada sakit yang genetik ya. Kegemukan genetika gak sih? Biasa kalau maminya genetika, maminya gemuk gitu atau papinya gemuk, anaknya gemuk juga. Bener ya gitu ya. Saya ini dulunya kurus, saudara percaya nggak? Saya ini dulunya kurus. Karena papi mami saya sebenarnya kurus, saudara. Kurus, melahirkan anak-anak yang kurus-kurus. Sebenarnya begitu. Ya ini salah apa? Salah pola asuh aja sih, salah makan. Oke, saudara, sakit itu genetika, sebagian sakit itu genetika. Jadi kalau ada diabetes mellitus itu biasanya bukan karena pola makannya lagi, tapi karena udah ada genetiknya di situ. Gitu ya. Jadi kayak asma ternyata genetik gitu. Colin ini sometimes kita mesti pakai puffing ya bener ya, di puff supaya apa hidungnya dia tidurnya bisa lebih enak, lebih nyaman tidurnya, enggak sesak gitu. Ini kita ketemukan di generasi kita ya. Saya nggak ada, Nur nggak ada juga ya. Oh dari lu ternyata. Capek deh. Nah adalah ya buta warna, Down syndrome, thalassemia juga kebotakan, alergi. Ini saya dapat dari artikel. Alergi ternyata menurun gitu. Anemia, hipotorik dan lain-lainnya. Nah, sebenarnya apa yang kita lakukan sekarang adalah kita mau perbaiki genetika kita supaya kita mau melakukan itu untuk generasi di bawah kita nih. Kalau kitanya bagus, kita sehat, anak kita sehat gitu. Kalau kita tubuhnya bagus, generasi di bawahnya sehat, kita akan menciptakan generasi-generasi yang lebih sehat. Ekses ya saudara ya. Tapi diperlukan kita nih sebagai orang yang lahir di zaman sekarang, di era sekarang, supaya itu semua bisa terjadi. Sakit. Nah kalau kita nggak mau anak kita ngalamin satu hal yang ngalamin sakit secara genetik gitu, ya berarti kita mesti do something nih sebelum kita nikah atau sebelum kita punya anak, atau sebelum kita punya anak kedua, sebelum kita punya anak ketiga. Do something supaya generasimu nanti lahir adalah generasi yang lebih sehat, karena genetiknya sudah diperbaiki oleh siapa? Oleh kita. Next sense ya. Siapa yang mau punya anak lagi? Tadi bapak nawarin nambah anak lagi. Nah, kalau dia sudah tertutup. Ada lagi yang mau nambah anak lagi, Stanley kayaknya mau nambah anak lagi tuh, anak kedua. Boleh diperbaiki supaya genetiknya nanti yang lahir adalah anak yang genetiknya lebih bagus, gitu ya. Ya, kalau bisa nggak ada penyakit-penyakit yang kita tanggung nih, nggak ada di anak, benar? Kan sakit pinggang nih, kalau bisa ya nggak ada gitu. Jadi beres semua, melahirkan generasi-generasi yang lebih baik karena kita perbaiki genetiknya, kita perbaiki tubuh kita supaya nggak ada sakit penyakit yang harus ditanggung atau diderita oleh generasi kedua, generasi selanjutnya. Make sense kan, saudara? Yang nggak punya anak, kau punya anak pemuritan, kau punya anak sekolah minggu, kau punya lain-lain, itu berpengaruh. Nanti saya mau siap. Penyakit jiwa. Ini penyakit jiwa bukan literally cuman gila aja saudara ya. Menurut saudara gila itu genetik apa enggak? Kalau bapaknya gila, anaknya kemungkinan gila enggak? Hah? Iya? Ada dia, ada yang tidak? Tidak. Stanley tidak. Tadi Ko Beri kayaknya iya. Enggak. Si
Skizofrenia, kepribadian terbelah. Menurut saudara itu ada faktor genetiknya atau enggak kah? Pengaruh gak jiwa orang tua ketika terguncang atau ketika sehat atau ketika nggak sehat? Itu pengaruh gak kira-kira kalau dia melahirkan anak, melahirkan generasi selanjutnya, kira-kira jiwa anak itu bakalan nggak pengaruh? Oke, sekarang yang bilang pengaruh siapa? Jadi banyak nih, ya asik ya, cuma satu kata aja bisa berubah. Gitu. Nah saudara, yang lebih banyak bilang iya itu, yang bilang iya itu lebih banyak daripada yang bilang tidak. Jadi jiwa pun kalau orang tua generasi itu nggak perbaiki, bisa kemungkinan terjadi di generasi selanjutnya. At least kalau kita mengerjakan jiwa kita tahun ini supaya jadi lebih kuat, lebih sehat, kita mengerjakan sesuatu untuk generasi selanjutnya. Saudara mau perbaiki jiwa kita, ya? Penyakit rohani itu genetika bukan? Penyakit rohani itu genetika bukan? Atau saudara nggak tahu, ternyata ada yang namanya penyakit rohani. Kira-kira penyakit rohani itu genetika bukan? Iya. Contohnya apa? Pemimpinnya suka marah-marah, anak buahnya semua suka marah-marah. Benar gak? Makanya katanya kalau jadi pemimpin rohani itu tanggung jawabnya itu bukan cuma di diri sendiri. Tanggung jawabnya itu di orang semua yang dia pimpin tuh. Katanya begitu. Teladannya sampai semana. Nah itu yang buat saya pertama kalinya nggak pernah mau jadi pendeta. Tanggung jawabnya terlalu besar. Tapi saya menyadari bahwa ada pertolongan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Tuhan kasih sistemnya, Tuhan kasih kesanggupannya, Tuhan kasih penyertaannya. Tuhan, kalau kamu salah, ya aku ajarin kamu. Get along, saya menyadari bahwa panggilan Tuhan itu harus saya kerjakan. Ya, jadi penyakit rohani itu ada, benar ya? Apa aja penyakit rohani sekarang? Menurut seorang doktor teologi moral, Benny pernah dengar gak? Ada doktor teologi moral. Artinya teologinya itu dia meneliti, mendisertasi itu soal moral. Yang dia teliti soal moral. Kalau saudara belajar musik, ada yang namanya Doctor of Scale, past Professor of Scale. Jadi skill itu cuma tambahan ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, re, mi, re, do, mi, sol, do, da, sol, da, da. Itu ada profesornya sendiri. Jadi khusus meneliti tangga nada, kenapa tangga nada begitu, kenapa musik begitu, dan bagaimana bisa gitu, kenapa bisa terjadi kayak gitu, ada orang yang meneliti. Nah, ini moral rohani ada yang meneliti, penyakit rohani ada yang meneliti. Saudara cek satu persatu, ada gak di kita? Ada 15 yang dia, nyala nih, Cik, boleh tahu gak, Cik? Macet. Oh tunggu, ini raja-raja Israel. Raja-raja Israel itu rajanya, saudara kalau baca raja-raja ya, itu raja-raja suka begini. Maka melahirkan raja ini digantikan oleh anaknya. Raja ini melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Ganti lagi anaknya. Raja ini melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Diganti lagi ke anaknya. Raja ini melakukan hal yang lebih jahat lagi dari bapaknya. Turun lagi ke anaknya lagi. Raja ini melakukan hal yang jahat dan keji di mata Tuhan. Jadi itu pun kena di generasi. Oke. Penyakit rohani ini dikondisikan ada 15 kira-kira. Kita kena yang di mana? Merasa penting? Super sibuk, Marta. Sibuk aja, sibuk sampai nggak bisa mendeteksi mana yang lebih baik buat dia. Kan Marta begitu ya.
ditegur sama Tuhannya adalah, Marta, Marta, kamu sibuk dengan segala hal gitu. Tapi Maria memilih bagian yang terbaik. Ada bagian yang sibuk, memang sibuk sih melayani gitu, tapi dia nggak bisa milih yang terbaik yang mana gitu. Nah itu salah satu penyakit rohani. Yang ketiga, mengeraskan diri nih. Udah dipanggil bertahun-tahun, dipanggil berkali-kali, udah sampai ngapain gitu masih juga nggak mau melembutkan hati. Penuh rencana. Nah, planner people ini bukan kata saya, ini kata ini. Doktor Teologi Moral, Dr. Albertus Joko, Master of Science. Penuh rencana. Planningmu kalau sudah tidak bisa digeser sama Tuhan, planningmu kalau sudah tidak bisa diatur sama Tuhan, kalau planningmu sudah tidak bisa diambil oleh Tuhan, itu penyakit rohani. Halo teman-teman yang suka scheduling, planning, hati-hati. Nggak semua rencana kita itu harus kita tahu di awal di awal mula hidup kita. Sometimes itu di ujung-ujung Tuhan kasih gitu. Dan itu harus sanggup kita ganti. Ketika Tuhan minta, planningmu mana? Kasih ke aku mau ganti planning yang baru. Kalau nggak bisa itu, berarti kita punya penyakit rohani. Ya, sampai sini oke gak? Ternyata banyak tuh koordinasi yang buruk. Nah ini kebalikannya nih, unorganized. Mungkin saya masuk di sini nih. Kelumpuhan otak rohani, persaingan dan kemuliaan yang fana. Bersaingnya untuk segala sesuatu yang fana, untuk kemuliaan yang fana. Oh aku pengen gereja aku 50, aku pengen gereja aku 70, aku pengen visi aku yang paling gede, aku pengen semua yang paling dilihat gitu. Nah itu perjuangan, persaingan untuk kemuliaan yang fana. Ini salah satu penyakit rohani. Kita masih membanding-bandingkan nggak? Saya jagain hati saya. Saya selalu berdoa begini, Tuhan, kita punya berapa banyak gereja ya? Pertama kita punya 3 gereja ya, House of Sacrifice, Jireh, Narwastu. Sampai sekarang saya berdoa begini, Tuhan, Engkau lawat Jireh, Engkau lawat Narwastu. Ini waktu pas masih bertiga ya. Engkau lawat Jireh, Engkau lawat Narwastu. Tuhan, jadikan Jireh sama Narwastu itu jemaatnya lebih daripada House of Sacrifice sampai sekarang. Kenapa gitu? Pertama, menjaga persaingan dalam hidup saya. Ngapain bersaing dengan teman sendiri? Ngapain bersaing dengan kelompok sendiri? Ngapain bersaing dengan orang yang berdoa bersama-sama? Kita berdoa bersama-sama loh, kita meeting sama-sama loh. Ngapain bersaing dengan orang seperti kayak gitu? Karena tidak baik ada persaingan dan kemuliaan yang fana. Ya, make sense ya? Kepribadian terbelah ini yang tadi nih. Ini masuk kategorinya apa? Munafik kali ya kalau rohani ya. Kesini oke, kesana, waduh, munafik kan gitu ya. Kalau ahli Farisi dan ahli Taurat itu kan gitu. Gosip chatter, ternyata itu masalah rohani. Mendewakan pemimpin, wah ini juga sama nih. Pokoknya pemimpin aku itu udah kayak Tuhan lah. Tuhan dia ngomong apa aja, pokoknya Tuhan lah gitu, dia udah Tuhan lah gitu. Nah ini satu hal yang juga yang menjadi masalah rohani. Cuek, muka asam. Bukan saya yang ngomong, siapa? Doktor Teologi Moral. Muka asam. Tadi Bapak bilang, kalau di House of Sacrifice, muka asam boleh jadi asyir gitu ya. Ya boleh sih. Tapi make sure tahun ini diperbaiki supaya penyakit rohani ini sembuh. Ya, gitu ya. Boleh, apapun bolehlah melayani di sini. Yang penting ada keinginan untuk memperbaiki diri. Mengamankan diri, pokoknya aku safe nih, pokoknya aku safe. Kalau ada keputusan, pokoknya aku akan cari cara gimana cara, pokoknya supaya aku safe, supaya aku yang paling aman, supaya aku nggak yang jadi korban, supaya cari aman lah. Itu salah satu penyakit rohani. Merasa harus di lingkaran, merasa aku yang harus diajak, merasa aku yang harus
ikut dong aku, merasa aku yang harus ini, aku dong, aku kan yang bisa, aku kan ini. Itu penyakit rohani. Merasa harus ada di lingkaran. Kita nggak diajak nih. Kamu penyakit rohani. Nah, tahun ini kita masih beresin. Keuntungan duniawi dan pamer. Nah, ini 15 penyakit rohani yang diidentifikasi. Lanjut ya. Nah, tahun ini ayo kita mewarisi genetika yang baik secara tubuh. Ayo kita mewarisi jiwa yang baik untuk generasi di bawah kita. Kita mewarisi buah roh yang baik. Amin saudara. Kalau bapaknya sabar, ya hopefully anaknya juga bisa sabar. Kalau bapaknya lemah lembut, hopefully anaknya juga bisa lemah lembut. Benar ya? Kalau ibunya setia, hopefully anaknya juga bisa belajar kesetiaan dari ibunya. Amin, saudara. Saya belajar kesetiaan dari ibu saya, dari mami saya. Dari orang tua. Kalau orang tuanya setia, well, anak-anaknya juga bisa jadi anak-anak yang setia. Ya, mewarisi dengan cara belajar. Ayo kita belajar mengubah kebiasaan yang baik. Ya, punya karakter yang baik, punya cara berpikir yang baik, punya cara berbicara yang baik, punya cara mendengar yang baik. Mewarisi apa saja yang baik untuk generasi selanjutnya. Apa saja yang kita pikir baik, baik untuk kita dan baik juga untuk generasi selanjutnya. Kita pikirin supaya bisa baik. Sampai sini oke? Kesannya kayak umum-umum aja ya, standar-standar aja ya. Visi tahun 2023 ini ya. Nah saudara, saya mau masuk kepada biblikalnya. Simon dari Kirene itu adalah orang yang dipaksa untuk mengambil salib, dipaksa untuk bantuin Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus sudah mengalami pecutan, mengalami apa semua, jalan udah di tengah-tengah bukit karena bukitnya menanjak, salibnya berat, Tuhan Yesus sudah luka parah gitu. Simon adalah orang yang kebetulan Tuhan Yesus jatuh di situ dan randomly tentara Romawi itu panggil, lihat badannya agak kekar, dia ada di situ, dipanggil lah dia, dipaksa untuk ngambil membantu Tuhan Yesus untuk memikul salibnya dia. Benar ya? Simon dari Kirene. Ini ayah Alexander dan ayah Rufus yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Ayah Alexander dan ayah Rufus. Tetapi kita tahu bahwa apa yang dikerjakan oleh Simon orang Kirene itu ternyata berdampak di generasi selanjutnya. Rufus ini kalau saudara ke Sabda atau ke Alkitab yang ada komentari dan lain sebagainya, ini ada ini kan. Ini tuh artinya refer ke Simon dari Kirene itu. Orang pilihan itu artinya orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Menurut salah satu translation, generasinya diperbaiki. Karena siapa? Karena perbuatan papinya. Papinya nggak bilang, aku sial banget ya, mau jalan-jalan ke kota, mau mengadakan perayaan, mau merayakan perayaan, tiba-tiba dipaksa untuk pikul salib. Dia nggak bilang gitu. Oh, aku ketemu Tuhan. Aku ketemu Tuhan. Dan mulai hari itu, aku, istriku, Rufus, ibunya. Berarti siapa? Ini anaknya Simon dari Kirene, benar ya? Ini ibunya, berarti siapa? Istrinya dong ya? Benar gak sih? Anak-anakku, aku, istriku, anak-anakku. Mulai saat itu, setelah aku ketemu Tuhan, aku akan melayani Tuhan. Nah, Rufus ini jadi orang istimewa di hadapan Tuhan. Ini sudah dianggap ibu oleh Paulus. Ya, melahirkan generasi yang hebat. Jadi kalau kita mau memperbaiki roh kita, jiwa kita, tubuh kita, lakukanlah itu tuh
generasi. Nah, ini saudara akan Google ketemu banget, saudara pasti pernah dengar lah, kalau saudara sering dengar Alkitab, saudara pasti suka melihat perbandingan ini antara Jonathan Edwards sama Max Jukes. Jonathan Edwards ini saudara cukup kalau cukup fanatik terhadap Alkitab. Jadi gini, kalau saudara mau datang ke rumah Jonathan Edwards ini, saudara bawa koran, dia bilang korannya tinggal dulu di luar, kamu masuk ke dalam. Setiap kali dia menerima tamu gitu, pokoknya gak boleh ada koran, ada surat kabar, ada majalah, apa, pokoknya gak boleh, itu ditinggal dulu, kamu masuk ke dalam. Jonathan Edwards ini tiap hari baca Alkitab sedemikian banyaknya gitu, dan ternyata keturunannya dia ini menghasilkan banyak sekali keturunan yang berjasa bagi negara, orang-orang yang berguna, melahirkan generasi-generasi yang berqualified. Sampai sini oke ya? Keputusan satu generasi itu berdampak kepada generasi-generasi selanjutnya. Lalu ada juga nih Max Jukes, istrinya seorang ateis, melahirkan keturunan-keturunan yang amburadul. Setengah keturunan dari para perempuannya itu pelacur. Adalah ternyata apa yang kita buat di generasi kita berdampak di generasi selanjutnya. Kalau tahun ini kita memperbaiki tubuh kita sedang memperbaiki generasi di bawah kita. Kalau kita memperbaiki jiwa kita sedang memperbaiki generasi di bawah kita. Kalau kita memperbaiki rohani kita sedang memperbaiki rohanian generasi selanjutnya. Amin saudara. Nggak jadi generasi yang merugikan, tapi jadi generasi yang menguntungkan, jadi generasi yang berkualifikasi. Makanya nggak heran Mazmur 112 ayat 2 bilang gini, anak-anak orang benar akan perkasa di bumi. Ketika seorang orang tua memutuskan hal yang benar, anaknya akan perkasa di bumi. Habis ini oke ya? Saudara, gereja ini memaksa saudara sekarang untuk memperbaiki tubuh saudara, memperbaiki jiwa saudara, memperbaiki roh saudara. Kita dipaksa untuk memperbaiki 3 areal itu. Dan ketika saudara mendengar kayak begini, ubah langsung. Saya diperintah Tuhan untuk memperbaiki tubuh saya, memperbaiki jiwa saya, memperbaiki rohani saya. Harusnya get the message nih. Gitu ya. Boleh gak kata dipaksa? Gak ada yang suka, memang gak ada yang suka. Tapi kalau kalian rubah itu jadi kata diperintah Tuhan, saudara pasti akan ingin ngerjain. Resultnya adalah Tuhan dipermuliakan, kita menyelamatkan generasi selanjutnya. Kita sedang menyelamatkan generasi selanjutnya. Saudara, saudara kepikiran gak kalau anak-anak Sakeus yang tukang korupsi itu, pemungut cukai itu, ketika Sakeus anak-anaknya lahir dan Sakeus tetap mengerjakan hal yang sama, Sakeus tidak bertemu Tuhan dan gak mengejar Tuhan dan bertemu Tuhan, dan dia bilang, Tuhan, aku mau kembalikan semua orang yang aku peras, aku mau kembalikan 4 kali lipat. Saudara kira-kira tahu gak apa yang akan terjadi dengan Sakeus? Tapi saudara tahu gak apa yang terjadi dengan Sakeus juga ketika dia mengerjakan itu semua? Mungkin ya gak dicatat di dalam Alkitab. Mungkin anak-anaknya bilang begini, terima kasih Pak, terima kasih Akong, terima kasih Kongco, terima kasih karena keputusanmu di waktu itu mengubah generasi-generasi di bawah.
Terima kasih Akong, terima kasih Kongco, terima kasih kakek buyut, terima kasih karena keputusanmu waktu itu ketemu Tuhan mengembalikan semua, menjadikan keturunan ini menjadi keturunan yang diberkati oleh Tuhan, keturunan yang ketemu Tuhan. Karena Sakeus itu nggak cuma sampai di situ. Sakeus itu dikatakan jadi penatua jemaat yang luar biasa itu. Saudara, saat ini kita nggak tahu kita dipercayakan berapa keturunan dan berapa generasi di bawah kita. Hari ini mulai mengerjakan sesuatu dan keturunan-keturunanmu kalau bisa bilang terima kasih nanti kita udah nggak ada. Nanti keturunan kita bisa bilang terima kasih Kongco, terima kasih Pak, terima kasih karena perbuatan yang kau upayakan. Keluarga kita jadi udah gak punya asma lagi. Keluarga kita jadi udah gak punya darah tinggi lagi. Keluarga kita udah gak punya, wah aku tuh keturunan cancer. Saya kesel banget sama cancer. Mami saya cancer, cici-cicinya mami kena cancer semua, kesel banget. Kenapa? Aku tuh keturunan pasti. Banyak kok yang kena cancer di keluarga mami saya. Saya berdoa banyak tiap hari di mobil supaya apa? Supaya kutuk ini turun udah udah selesai sampai di situ. Break down the chain, hancurin semua kutuk-kutuk kayak begitu tuh, model kayak begitu. Kenapa? Kita mesti perbaiki di generasi kita. Mungkin satu hari nanti anak-anak saya atau cucu-cucu saya bisa bilang terima kasih Pak, terima kasih Akong, terima kasih ya. Karena doa-doamu di mobil, generasi selanjutnya gak kena cancer. Saudara mau mengerjakan hal yang sama tahun ini, saya mau pakai kata paksa. KOS memaksa orang-orang jemaat KOS untuk memperbaiki tubuh mereka, jiwa mereka, kerohanian mereka. Boleh ya? Tahun ini kita dipaksa ya, dipaksa olahraga, dipaksa diet, dipaksa beresin jiwa, dipaksa beresin kerohanian kita supaya hidup kita jadi lebih baik, melahirkan generasi-generasi yang lebih baik. Amin saudara. Nanti teman-teman yang akan sharing di tempat ini, well, ayo beritakan yang seharusnya kita kerjakan, bukan yang mau kita dengar. Berikan yang seharusnya kita kerjakan. Omongin yang seharusnya kita kerjain apa, yang seharusnya kita lakukan apa, supaya sepanjang tahun ini kita melihat result yang bagus. Amin saudara. Nanti setelah ini kita akan meeting House of Sacrifice. Kalian berdoa supaya kita bisa mendapatkan sebuah keputusan yang memang Tuhan kehendaki dan bisa mendukung akan visi sepanjang tahun ini. Amin saudara. Merubah hidup kita sekarang dan kita akan melihat resultnya di generasi-generasi selanjutnya. Saya bilang, saya belajar setia dari mami saya. Saya belajar nggak mau mukul istri itu dari mami saya. Saya belajar banyak hal dari mami saya. Saya ini gak pernah dipukul oleh papi mami saya. Pernah sekali, seingat saya sekali, saya dipukul oleh papi saya. Dan hari ini, I thank them. Saya berterima kasih sama mereka. Karena saat saya jahat pun, mereka tetap mengasihi saya. Saat saya jahat, mereka menegur saya. Saat saya jahat, mereka gak balas yang lebih dari kejahatan saya. Berapa banyak orang yang perlu dipulihkan sedemikian rupa karena orang tuanya bertindak yang tidak benar. Saudara, saudara, I thank them. Saya berterima kasih sama mami saya. Ketika saat mami saya mau dipukul oleh papi saya lihat sekali-sekalinya kejadian itu. Saya lihat mami saya mau dipukul. Saya lihat dia masih bertahan di dalam pernikahannya. I thank
Saya berterima kasih pada generasi di atas saya yang sudah mengajarkan kesetiaan. Saya berharap anak-anak saya berterima kasih sama saya, melihat bagaimana caranya papinya memarahi maminya, bagaimana cara papinya memarahi anaknya. Saya nggak keluarkan kata kutukan, saya nggak gampar sama sini. I hope mereka satu hari akan thank me for that. Berterima kasih sama saya karena itu. Saya berharap jemaat-jemaat yang di sini juga sama. Kami lakukan yang terbaik yang bisa kami lakukan, memberikan teladan, memberikan contoh yang kami bisa kerjakan. Dan saya berharap bukan dari kalian, tapi dari Tuhan. Tuhan berkata, terima kasih sudah melayani jemaat-jemaat ini. Terima kasih sudah memberikan teladan bagi jemaat-jemaat di sini. Dengan apa? Dengan nggak ngamuk di sana sini. Dengan apa? Dengan nggak bohong di sana sini. Dengan apa? Dengan melayani dengan tulus. Dengan apa lagi? Dengan memberikan dengan tulus. Dengan apa lagi? Dengan melakukan segala sesuatu dengan tulus. Pelayanan ini, saya berharap Tuhan, ya, terima kasih ya Wan. That's it. Buat saya hidup seperti itu adalah hidup. Hidup seperti itu baru buat saya hidup seperti itu adalah hidup yang berharga. Amin saudara. Mau melahirkan sesuatu supaya generasimu lebih baik. Amin saudara. Kita punya banyak kerjaan di tahun ini. Beresin tubuh kita, beresin jiwa kita, beresin kerohanian kita. Amin ya. Saya minta tolong Pastor itu bisa tolong bantu saya main keyboard. Lagu yang tadi itu, harta yang paling berharga hanya Kau Yesus. Teman-teman yang harus workout di dalam pernikahanmu, workout. Yang harus workout di dalam pelayananmu, workout. Yang harus workout di dalam tubuhmu, workout. Banyak hal yang harus kita kerjakan. Bukan hanya result yang kita akan lihat cepat, tapi generasi demi generasi akan hebat, akan perkasa. Kalau kau takut nggak, kau khawatir anakmu itu nanti bagaimana ya? Are they gonna doing alright in this world gitu setelah kita nggak ada? Well, kita bisa do something mulai dari generasi kita, memperbaiki jiwa kita, memperbaiki tubuh kita, memperbaiki kerohanian kita, supaya mereka melihat contoh dan teladan yang diwarisi oleh papi maminya. Papi mami, come on, do something. Amin saudara. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga hanya Kau Yesus. Mari sama-sama kita bagi berdiri yuk. Memilihmu, sama-sama katakan. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus. Memilihmu, amin. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga hanya Kau
generasinya sudah mengerjakan itu, mengerjakan hal yang salah terhadap generasi kita. Saudara, move on, maju, masih bisa diperbaiki ke generasi selanjutnya, masih bisa diperbaiki di generasi kita. Mulai pikirkan sesuatu yang sangat berharga. Harta yang paling berharga buat anak-anakmu mungkin ada kesabaranmu, mungkin ada kesetiaanmu, mungkin ada kelemah lembutanmu, mungkin ada penguasaan dirimu, mungkin ada kasihmu kepada anak-anakmu. Saya tahu orang tua semua pasti mengasihi anaknya, tapi sometimes cara orang tua mendidik anaknya gak seperti firman Tuhan. Kalau itu sudah terjadi pada dirimu, move on. Jangan hidup di bayang-bayang masa lalu. Banyak hal yang kita bisa kerjakan sekarang. Harta yang paling berharga buat anak-anakmu mungkin adalah saat mereka salah, papi maminya merangkul, kamu salah enggak? Kamu salah, keputusan kamu salah enggak? Papi gak akan pukul kamu, tapi kamu salah. Saya pernah dengar Pak Handoko, kalau saudara, I admire him so much, Pak Handoko Wijaya dan Ibu Lisa itu. Dia bilang gini ke ketiga anaknya, papi sayang kamu. Kalau kamu salah kayak bagaimanapun, papi akan tetap mengasihi kamu. Kamu salah kayak gimana, kamu salah kayak gimana pun, papi akan tetap mengasihi kamu. Teman-teman, lakukan sesuatu. Perbaiki rumah tanggamu, perbaiki hubungan suami istrimu, perbaiki semua yang kita bisa perbaiki. Perbaiki tubuhmu, perbaiki jiwamu, perbaiki rohmu. Kita akan lihat, kita akan jadi orang-orang yang perkasa di hadapan Tuhan. Dan bukan hanya kita yang aja yang perkasa, anak-anak kita akan perkasa. Mereka tumbuh gak pakai sakit hati, mereka akan tumbuh gak pakai tawar hati. Mereka akan bisa nilai mana yang baik, yang benar. Kenapa? Karena figur Bapa di surga sama figur Bapa di rumah itu sama. Make sense. Bapa di surga baik, make sense. Kenapa? Karena Bapa yang di rumah juga baik. Make sense, saudara. Do something for your generation. Do it for your generation. Amin, saudara. Kerjakan sesuatu yang baik hari ini. Tahun ini 2023 akan jadi tahun yang penuh dengan perjalanan yang menyenangkan, bukan dipaksa, tapi perjalanan yang menyenangkan karena Tuhan memerintahkan kita untuk kita berjalan bersama dengan Dia. Amin, saudara. Memilihmu bagian yang terbaik. Silakan. Menjadi berhasil dan banyak membawa jiwa-jiwa datang kepada Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan atas setiap firman-firman yang ada, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara yang dikasih Tuhan. Mari sebentar lagi kita akan memberikan yang terbaik.
Mari siapkan amplop yang ada dengan kotaknya dari situ. Kita tunggu dulu anak-anak untuk datang ke sini. Yuk kita sama-sama berdoa sebelum persembahan. Tuhan, kami bersyukur ya Bapa untuk setiap apa yang Kau percayakan dalam hidup kami Tuhan, termasuk juga berkat-berkat yang Allah berikan dalam seminggu ini kepada kami. Kami mau mengembalikannya sebagai ucapan syukur ya Bapa. Dan berkati tangan-tangan yang memberi, kami percaya juga Kau berkati hati kami yang memberi ya Bapa. Dan kami juga berdoa ya Bapa, biar pengelolaan Tuhan dikelola dengan baik dan memuliakan nama-Mu dan memperlebar kerajaan-Mu. Ini nama Yesus, kami siap untuk memberikan yang terbaik. Haleluya, amin. Kita nyanyi lagu ini sama-sama ya saudara ya. You ready? Ayo kita berdoa. Bapak di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaktian hari ini, dari pagi hingga sore ini Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan buat semua hal yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Firman-Firman-Mu Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Ajar kami semua Tuhan untuk jadi pribadi yang mau Tuhan untuk mengerjakan setiap kebenaran Firman-Mu Bapak. Mari jemaat-jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita, jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat sukacita yang besar daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang bersama dengan Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kita semua sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali untuk menjemput kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless, God bless.